kalender. Oh, ini silakan masuk. Iya. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Bidan Katrina Toding. Saya lagi ada motivasi sini. Tadi bilang Ibu mau melakukan konseling tentang kami kalender. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang kami kalender ini? Untuk kami kalender ini belum saya tahu. Dalam saya menjelaskan tentang kami kalender ya Bu. Jadi kami kalender ini merupakan termasuk KB, salah satu KB yang lainnya, di mana ini hanya mencatat siklus Ibu, siklus haid Ibu selama Ibu haid. Jadi Ibu hanya melihat, hanya menghitung hari di mana berapa hari atau berapa lama Ibu haid dalam satu bulan berturut-turut. Cara kerja KB kalender ini Bu, yaitu yang pertama Ibu harus mencatat siklus haid Ibu selama 6 bulan berturut-turut secara rutin ya Bu. Jadi Ibu harus teliti dan harus telaten dalam menghitung berapa lama haid Ibu selama 1 bulan secara berturut-turut selama 6 bulan berturut-turut Bu. Kemudian yang kedua, Ibu harus menentukan lama siklus menstruasi terpendek, dimana misalnya Ibu menghitungnya dalam 2 bulan ini. Kemudian di bulan pertama ini siklus haid Ibu hanya mengalami haid yaitu selama 26 hari. Kemudian yang ketiga Bu, menentukan lama siklus menstruasi terpanjang. Jadi Ibu harus di bulan kedua misalnya siklus haid terpanjang Ibu yaitu 32 hari. Jadi Ibu harus menghitung, harus rutin menghitung atau telaten dalam menghitung haid per bulan Ibu. Kemudian yang keempat, Ibu harus merencanakan waktu yang tepat untuk berhubungan seksual bersama dengan suami Ibu. Jadi Ibu juga harus memperhatikan dan melihat tadi Bu, siklus Ibu setiap bulannya. Yang kelima, Ibu harus selalu mencatat perhitungan Anda setiap bulan. Jadi tidak boleh teledor Bu dalam melakukan penghitungan ini. Jadi sebenarnya sebelum Ibu melakukan ke KB kalender ini, metode KB kalender ini, Ibu tuh harus disiplin ya Bu dalam menghitung dan memperhatikan berapa hari Ibu siklus haidnya per bulan Ibu ya. Efektivitas dalam penggunaan KB kalender ini Bu sudah ada, yaitu kegagalannya hampir 24% wanita di Indonesia mengalami kehamilan atau kegagalan dalam penggunaan KB kalender. Berarti terdapat 76% keberhasilan dalam menggunakan KB kalender ini ya Bu. Adapun keuntungan menggunakan KB kalender ini Bu, yaitu mudah dan tidak menggunakan biaya-biaya apapun. Kemudian awan juga digunakan. Kemudian tidak memerlukan mengonsumsi obat-obatan apapun ya Bu. Kemudian juga tidak ada efek samping dari penggunaan KB kalender ini. Kemudian dapat dihentikan segera. Misalnya jika Ibu ingin melakukan bersama dengan suami sepakat melakukan program hamil, jadi Ibu bisa menghentikannya kapan saja jika Ibu mau dan suami Ibu juga mau ya Bu. Kemudian ada juga Bu kekurangan dari penggunaan KB kalender ini, yaitu Ibu harus secara konsisten dalam mencatat siklus. Dan yang kedua, Ibu juga tidak boleh berhubungan seksual pada masa subur Ibu, apalagi tanpa pengaman. Itu sangat bahaya Bu. Itu dapat mengakibatkan Ibu menjadi hamil Bu. Kemudian tingkat kegagalan KB kalender ini lebih tinggi dibandingkan kegagalan KB yang lainnya Bu, misalnya KB suntik, implan, IUD, dan pokoknya semua metode KB yang lainnya itu ini lebih tinggi Bu tingkat kegagalan. Kemudian ya Bu, dalam penggunaan KB kalender ini Ibu tidak terlindungi dari infeksi yang namanya infeksi menular seksual atau IMS, HIV dan herpes dan serta penyakit seksual lainnya. Jadi jika Ibu ingin melakukan hubungan seksual, ini tidak tertutup kemungkinan dapat menyerang Ibu dan suami Ibu ya Bu. Kemudian indikasi yang dapat dari KB kalender ini, yaitu Ibu harus disiplin dan dapat mengendalikan diri. Jadi tidak hanya mencatat saja Bu, namun Ibu juga harus dapat mengendalikan diri Ibu dalam melakukan hubungan seksual Bu ya. Jadi Ibu harus dapat menahan diri soalnya Ibu ya. Baru Ibu juga harus lebih teliti lagi dalam menghitung masa subur dengan benar. Kontraindikasi dalam penggunaan ini Bu, yang pertama Ibu tuh jika Ibu kurang pemahaman dalam mengenai penghitungan masa subur ini, Ibu dapat hamil Bu jika tidak teliti ya Bu.
Bu. Kemudian penentuan masa subur dengan metode KB kalender ini tidak didasari dengan siklus haid sendiri, Bu. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan KB kalender ini dengan menghitung siklus haid ibu. Jadi ini dibagi dua ya Bu, ada siklus haid yang teratur dan yang tidak teratur. Yang pertama kita menggunakan siklus haid yang tidak teratur. Kita misalkan bahwa ibu siklus haid di bulan pertama itu yaitu 26 hari lamanya ya Bu. Jadi kita hitung 26 hari, kita buat ibu haid terakhirnya tanggal 1 Bu. 1. Jadi kita hitung 26 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai ke 26. Ini ya Bu. Kemudian tanggal 26 ini dari tanggal 1 sampai tanggal 26 dikurangi menjadi 18. Dikurang 18 sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, jadi awal masa subur ibu dimulai dari tanggal 8 setelah ibu haid. Inilah awal masa subur ibu. Cara menghitung kemudian Bu, cara menghitung sampai kapan masa subur ibu itu dihitung dengan haid yang tidak teratur tadi. Kita misalkan itu lamanya siklusnya 32 hari ya Bu. Kita hitung 1 sampai 32 hari, kita misalkan sampai tanggal 1 bulan depannya lagi. Nah, kita hitung mundur ya Bu, yaitu hitung dikurang 11. 32 lama siklus haid ibu dikurang 11. Kita hitung mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 sampai sini ya Bu. Nah, jadi masa subur ibu itu diawali dari tanggal 8 dan berakhir sampai tanggal 21 di bulan ini ya Bu. Jadi ibu tidak boleh melakukan hubungan seksual mulai dari tanggal 8 sampai ke tanggal 21 karena ini merupakan masa subur ibu. Ini untuk siklus yang tidak teratur ya Bu. Nah, jika siklus haid ibu teratur, jika ibu hitung siklus ibu selama 6 bulan dan ternyata siklus ibu itu teratur lamanya 28 hari setiap bulannya. Nah, ini jadi penghitungannya ini beda ya Bu. Kalau penghitungannya ini kita misalkan ibu haid terakhirnya tanggal 1 bulan ini. Nah, lama siklus ibu 28 hari kan Bu. Nah, jadi ketentuannya ini yaitu lama siklusnya dikurang dengan 14 hari. Nah, jadi masa subur ibu tepat pada tanggal 14. Tadi kan dikurangkan Bu, dikurang 28 dikurang 14. Nah, jadi masa suburnya itu tepat pada tanggal 14. Jadi di tanggal 13 dan di tanggal 15 ini, 13, 14, 15 merupakan masa subur ibu. Jika haid ibu teratur dan hitungannya tepat 28 hari siklusnya ibu tiap bulannya. Nah, jadi ibu tidak boleh melakukan hubungan seksual bersama suami pada tanggal 13, 14, dan 15 selama ibu subur ibu ya Bu. Jadi ibu tidak boleh melakukan hubungan seksual di 3 hari ini. Nah, ini merupakan penghitungan jika siklus haid ibu teratur. Ini tadi jika siklus haid ibu tidak teratur. Apakah sampai sini apakah ibu mengerti Bu? Atau ada yang bertanya Bu? Baiklah Bu, dari hasil tadi apakah ibu berminat untuk melakukan metode KB ini? Tadi dari sesuai dengan pemahaman dan penjelasan yang ibu berikan, maka saya ingin mengikutinya. Tetapi terlebih dahulu saya harus memperhatikan siklus haid saya apakah teratur atau tidak teratur. Nantinya saya akan informasikan kepada ibu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu.